Saya pakai HP nomor 4 dan benang poli lestari atau kurang lebih seperti poli cherry ya. Kita buat magic ring atau simpul biasa, tapi saya ini pakai magic ring, kemudian 3CH sebagai pengganti 1DC. Jadi satu lubang magic ring kita isi dengan 3DC plus 3CH plus 3DC. Kita lakukan 4 kali ya. CH di sini atau 3CH di sini sebagai sudutnya nanti pas di baris kedua dan seterusnya. Kita sudah di baris kedua, bisa ganti benang atau tetap aja benangnya, nggak apa. Ini kita buat di sudutnya 3DC, 3CH, dan 3DC dalam satu lubang ya. Buat sebanyak 4 kali. 3CH tadi kita anggap sebagai 1DC ya. Kita masih membuat 3DC lagi. 3DC, 3CH dalam satu lubang ya. Nah, satu lubang, 3DC lagi. Di lubang terakhir juga begitu. Kita buat 3DC, 3CH, dan 3DC. Kemudian kita akhiri dengan membuat slip stitch di 3CH atau di rantai ketiga ya. Di baris ketiga saya kali ini tidak mengganti benang. Kita lanjutkan seperti pola yang saya tulis ya. Setiap sudut diisi dengan 3DC, 3CH, 3DC ya. Nah, kita sudah sampai di akhir baris. Slip stitch di CH ketiga. Bisa dilihat, kita bisa potong benang dan rapikan. Saya sudah sampai di baris keempat. Di lubangnya tetap diisi dengan 3DC. Dan sudutnya tetap 3DC, 3CH, dan 3DC. Dan saya sudah di baris kelima. Tetap sudutnya 3DC, 3CH, dan 3DC. Kita langsung ke baris ketujuh ya. Baris keenamnya lakukan seperti biasanya. Tiap sudut diisi 3DC, 3CH, dan 3DC. Untuk mempersingkat waktu. Nah, kita bisa rapikan. Dan saya sudah punya 4 piece granny square. Warnanya terserah teman-teman ya, atau mau 1 warna, atau 4 warna, atau 5 warna. Terserah seleranya teman-teman ya. Saya suka warna-warni. Baik, kita susun granny-nya seperti ini ya. Yang bagian buruk ketemu bagian buruk. Nanti kita akan jahit bagian ini ya. Saya akan menjahit bagian bawah dahulu dengan jahit tangan. Seperti ini jahit tangannya. Usahakan kita menjahitnya bagian sisi back loop bertemu dengan back loop ya. Agak kurang jelas di video karena benangnya saya pakai warna hitam. Yang penting kelihatan rapi aja dan rapat. Ini saya pakai bagian back loop, jadi ketemu sama back loop. Lakukan jahitnya. Kalau masalah jarum tapesti yang saya pakai yang plastik. Bisa juga sih pakai jarum yang besi, tapi yang agak besar ya lubang untuk benangnya, karena kita pakai benang rajut. Nah, kita sudah hampir di ujung. Usahakan lurus ya teman-teman, biar rapi. Kita sudah di bagian atas ya. Kita matikan benang, kita simpul dan rapikan, potong benang. Lakukan di sisi sebelahnya hingga bentuk seperti ini ya.
Tuh, cantik bukan? Nah, oke, kita rapi-rapikan dahulu. Oke, kita buat simpul. Tahan dulu, ambil tasnya. Kemudian kita mulai dari ujung, sisi ujung dulu. Aduh, blur nih. Mudahan paham ya, dan jelas aja. Kita buat 3 DC dulu ya teman-teman. Di loop ini nanti kita isi dengan 3 double crochet di setiap lubang. Nah, di setiap lubang ini kita isi dengan 3 double crochet ya. Memutar. Ini tanpa penambahan. Nanti ada pengurangan di bagian sambungan nanti. Tapi kita buat 3 double crochet dulu hingga satu bagian granny square. Nah, oke. 3 DC. Bukan. Nah, kita sudah hampir di bagian pengurangan. Ini di lubang ini kita jadikan 1 supaya jadi 3 DC. Harusnya kan 2, jadi kita bikin 1 aja biar tasnya ada detail melengkungnya sedikit. Nanti di tiap sambungan yang kotak dan bagian segitiganya tetap dikurangin sekali ini aja. Nanti baris berikutnya nggak perlu dikurangin lagi. Jadi tiap baris nanti diisi dengan DC. Nah, perhatikan lubangnya. Bukan perhatikan lubangnya, perhatikan bagian pengurangan di baris ini ya. Nah, lanjutkan hingga memutar. Hingga kita bertemu di bagian lubang pengurangan lagi. Jadi kita akan melakukan 4 kali pengurangan. Nah, di sini kita pengurangan lagi. 2 lubang ini kita isi dengan 1 motif 3 DC. Lakukan memutar. Seterusnya. Kalau video saya menurut teman-teman terlalu cepat, nanti bisa dipelanin aja ya. Lakukan 3 DC di setiap lubang ini hingga sampai ujung atau sampai pada awal kita membuat bagian mulut tas ini ya. Ujung tetap diisi dengan 3 DC plus 3 CH dan 3 DC. Selebihnya tetap seperti biasanya, seperti sebelum-sebelumnya, buat 3 DC di setiap satu lubang. Lakukan terus sambil diperhatikan, nanti kita ada pengurangan kembali di bagian sambungan granny yang segitiga dan yang kotak ya. Pengurangannya 2 lubang dijadikan 1. Nah, kita di bagian pengurangan bisa dipelankan nanti ya. Ini saya mode cepat aja. Soalnya motifnya mudah juga, simple. Saya suka bikin granny square ini salah satunya bisa irit benang, cepet jadi, terus hasilnya tuh cantik gitu loh teman-teman. Oke, tetap kita buat 3 DC di setiap lubang ya, sampai di ujung nanti kita ada pengurangan kembali setelah ini. Ini adalah pengurangan terakhir. Nah, perhatikan tiap lubang ini dijadiin 1. Oke, ini udah pengurangan. Kembali membuat 3 DC lagi sampai pada awal kita membuat
bagian bulu tas ini. Lanjutkan ya. Kita sudah di akhir DC, akhir 3 DC dan 3 CH ya teman-teman. Buat slip stitch di awal DC tadi ya. Nah, bentuknya agak bulat kan bawahnya karena kita melakukan pengurangan di bagian tengah tadi. Oke, cantik bukan? Oke. Saya sudah di baris berikutnya. Lakukan 1 putaran. Ketika sudah sampai ujung, rapikan benang, selipkan. Oke, rapikan lagi, selipkan aja di sela-sela rajutan. Setelah ini kita akan memasang ring O. Ring O ini untuk mengaitkan bagian tali. Jika teman-teman belum ready ring O-nya, langsung membuat tali juga enggak apa. Nanti kita bisa langsung jahit di bagian ujung kanan dan kiri itu. Ini kita memasang ring O-nya sambil jalan di rajutannya ya. Motifnya ya seperti kita buat sebelumnya, 3 DC setiap lubang. Sambil diperhatikan video aja ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, saya lompatin di lubang 2, maksudnya di lubang kedua baru saya masukkan ringnya. Bisa dilihat video ya teman-teman. Lakukan terus seperti biasa hingga di bagian ujung satunya juga kita pasang ring O ya. Prosesnya juga sama. Saya sudah pasang ring O-nya dan saya sudah pasang resletingnya teman-teman ya. Hati-hati ketika memasang jarum penitinya. Saya suka agak lebihkan sedikit bagian kanan kiri resletingnya itu, jadi supaya nanti tasnya bisa terbuka sedikit lebar. Oke, kita akan mulai menjahit. Saya menggunakan jarum yang besar seperti ini. Oke, buat agak panjang, ujungnya jangan lupa disimpul ya. Oke, kita akan jahit pelan-pelan di bagian ini. Pastikan agak sedikit di bawah jalurnya si resleting ya, plastiknya itu ya, jalurnya dibuat agak di bawah. Dan nanti ketika pasang furing pasti kan agak turun ke agak di atasnya si kita jahit ini, jadi buatnya agak ke bawah aja. Nanti kalau nanti kan tidak akan nampak ketika kita sudah pasang furing. Jahitnya seperti ini aja teman-teman, tidak ada patokan khusus, jelujur aja, penting kan bisa nyatu dan rapi aja dan gak ngelewatin jalurnya, yang penting itu aja. Jahit di kedua sisi bagian tas ya, seperti ini. Saya sudah menyelesaikan menjahit resleting ke bagian badan tasnya. Seperti ini kurang lebih hasilnya. Sudah makin kelihatan ya bentuk tasnya. Saya sudah menyiapkan tali tas sepanjang 1 meter. Untuk membuat tali tas, nanti saya akan bagikan link cara membuat tali tas ini. Oke, saya sudah menyiapkan untuk gespernya seukuran kurang lebih 2,5 cm. Kita kaitkan lebih dahulu benangnya, kemudian kita harus jahit bagian ujungnya supaya tidak lepas. Kita jahit ya, jahitnya nggak ada patokan, penting dijahit dan kuat gitu aja. Di jarum jahit yang tadi. Oke, hati-hati ya teman-teman, jahit seperti biasa aja. Nah, seperti ini.
Saya pakai benang hitam sih, jadi agak kurang jelas ya. Tapi semoga teman-teman paham aja maksud saya bagaimana menjahitnya. Videonya saya percepat lagi ya. Yang penting dijahit rapi, kira-kira kuat. Saya jahitnya bolak-balik, saya double supaya kokoh. Sampai di sini, potong benang dan rapikan. Sekarang kita mulai merakit tali tasnya ke bagian ring O-nya ya. Sambil dilihat di videonya, talinya dimasukkan ke gaspernya. Itu fungsinya nanti bisa untuk memanjangkan dan memendekkan tasnya. Seperti ini ya teman-teman. Awas kebalik, perhatikan lagi. Soalnya saya sering kebalik masangnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sisi satunya kita lipat dan kita jahit. Jahit tangan lagi. Pelan-pelan dan hati-hati. Nah, tasnya sudah jadi nih teman-teman. Jika ada yang masih belum jelas, boleh di komen ya. Dukung terus channel saya. Terima kasih.